Men, jadi gini, gua ada servisan Changhong. Gua gak tahu ini kasusnya kayak gimana. Yang jelas ini kemarin ditaruh waktu malam hari pas gua lagi motret gitu ya. Jadi ini sama STB-nya merek Vizio dan TV-nya 24 in kalau nggak salah. Ini si Changhong gitu. Sekarang gua mau coba cek apakah dia ada masalah di bagian apanya gitu ya men ya. Nah, sebentar. Wow. Nah, dia masih kondisi boot. Kemudian gua pencet ke menu sorry, TV-nya biar masuk ke. Nah, oh jadi gini. Jadi nyala cuman kondisi seperti ini men. Installation guide. Sekarang gua mau coba kasih antena. Barangkali dia masalahnya memang nggak bisa nerima channel atau gimana. Sebentar, sorry. Oke, gua taruh ke sini. Set antena short circuit. Coba di sini dia bawa apa ini? Remote mungkin. Ini men. Ini remote STB Vizio antena short circuit. Gua mau oke. Nah, di sini gua mau coba tes SD language, coba ke Indonesia barangkali ada. Nah, ini ya, Indonesia. FTA only, FTA DVB-T2, daya antena kita memungkinkan aja. Ini sesuaikan ke lokasi G 463 59462. Nah, kemudian pencarian saluran. Nah, tapi di sini seperti ada getar-getar gitu ya men ya. Dia kayak ada nggak bisa jernih gitu. Kalian bisa lihat ini di kamera, semoga aja dia terlihat gitu ya men ya. Apa mungkin dari kabelnya ini yang bermasalah atau di TV-nya yang memang ada masalah. Nah, ini seperti kayak ada getar-getar dan berbayang juga. Waduh, ini gua curiga kalau ini LCD-nya udah minta pensiun atau mau ganti IC cof. Sekarang gua mau coba dulu ini bisa sampai menu apa enggak. Dan kalau misalkan dia bisa sampai channel atau menu, kemudian gue mau coba tes running selama kurang lebih ya 2 sampai 3 jam untuk mengidentifikasi kerusakannya ada di mana gitu ya men ya. Jadi kita sebagai teknisi misalkan dapat kasus yang anonim kayak gini, usahakan buat running tes aja biar kita itu tahu kasusnya ada di mana gitu ya men. Oke, jadi ini udah sampai ke tampilan channelnya. Kemudian gua mau coba tes ini. Suaranya juga dia muncul gitu ya men. Cuman di sini seperti dia sedikit lebih lebar, mungkin di settingan ininya di menu STB-nya. Dan saya mau cari di settingan STB, barangkali dia ada masalah. Oh iya, ini rasio aspek. Sekarang saya mau coba kasih ke 16:9 widescreen. Boleh? Coba kita back. Ternyata nggak bisa, sama aja. Ya, sedikit lebih lebar. Oke, jadi mungkin ada di settingan TV-nya. Coba kita ke mana ya? Ke menu. Menu nggak bisa ya. Sebentar, ini menu nggak bisa men. Tidak tersedia men. Tidak tersedia. Kemudian kita ke mana ini? Sound juga tidak tersedia.
Coba-coba lagi ke reverse nggak bisa, PIP nggak bisa. Mungkin kita harus ke analog TV dulu. Sistem nggak bisa. Kita mungkin ke analog TV dulu. Kita enter juga nggak bisa. Nah, oke. Sekarang kita klik menu, dia juga nggak bisa. Coba saya mau analisa dulu apakah dia ada tombolnya di belakang. Nah men, jadi tadi gua sempat lihat ada kejanggalan dikit di layar ini, yaitu ada getar-getar seperti ini. Kelihatan nggak sih kalau di kamera? Kurang kelihatan ya men, tapi ini ketika kalian lihat dengan mata kepala langsung, itu dia bisa getar gitu men. Getarnya cukup kerasa gitu ya. Jadi kebetulan ini waktu gua record dia nggak terlalu kelihatan. Nah di sini ada sedikit getar gitu ya. Mungkin ini yang dikeluhkan para si pemilik TV ini. Dan ini kondisi baru gua running sekitar ya belum sampai 15 menit, dan gua mau coba running lagi sampai gua nemu masalahnya gitu ya. Nah, jadi di kondisi seperti ini semoga ini terlihat. Nah, ini ada getar sedikit aja men. Cuman kalau di kamera itu kurang kelihatan, dan mungkin ini yang jadi masalah ya. Oke, nanti gue mau konfirmasi ke user, dan sepertinya gue mau tunggu si pemilik dulu. Ini TV-nya sebenarnya masalahnya ada di mana? Karena takutnya nanti kalau misalkan dia cuman nggak bisa nyeken ini doang, ya kan? Gitu ya. Meskipun ini gua cek itu dia sekedar getar-getar seperti ini, dia juga ada getar-getar seperti ini. Nah takutnya apa? Takutnya nanti misalkan si pemilik nggak menyebutkan masalahnya di TV, dia cuman bilang kalau minta di scan, ya nanti kita juga yang rugi gitu ya. Sekarang nunggu user dulu, oke? Ini lebih kelihatan gitu ya men ya. Jadi ini kondisi dia udah gua copot untuk kabel RCA nya. Nah seperti ini, RCA nya ini udah gua lepas. Nah itu ya, dan kelihatan di sini dia bergetar-getar seperti ini. Ini bukan flicker efek kamera, tapi ini memang kenyataannya seperti ini, seperti yang saya lihat dengan mata kepala langsung. Dia seperti ini gitu ya. Oke, ini lebih kelihatan. Dan untuk kasus yang seperti ini gue lebih curiga ke mainboardnya, atau mungkin barangkali ada masalah di bagian Tecon atau di bagian LCD nya gitu. Men, jadi setelah gue cek and recheck ya, aduh sorry gatal. Jadi setelah gue cek and recheck, ternyata ada masalah di bagian apa namanya, mainboard. Lebih tepatnya di mainboard ini men, bukan masalah di panel LCD nya. Karena ketika gue lihat OSD nya, OSD tampilan menu di TV itu dia nggak goyang-goyang. Dan setelah gue cek tegangan, memang benar di tegangan LED, sorry maksud saya di Tecon. Tecon itu sama di mainboard itu tegangannya normal. Nah ketika gue pindah ke mode AV, nanti gue mau tunjukin ke kalian, dia getar-getar kayak tadi. Oke, sekarang gue mau coba pasang dulu ini, gue mau jelasin ke teman-teman ya. Oke, di sini saya mau kasih heatsink atau thermal pad untuk si ini, si IC utama ya, karena ini untuk suhunya dia lumayan panas. Sekarang gue mau tambah sini.
Saya mau tambah ke sini. Nah, seperti ini. Mau saya lem dulu ya men ya. Di sini saya pakai lem yang khusus untuk thermal. Ini biasanya untuk peruntukan LED. Di sini merek Tianmu men, Tianmu. Warnanya yang abu-abu apa itu ya. Nah, saya udah lem di sini, tinggal tunggu dia kering. Oke, sambil saya mau pasang untuk casing belakang atau kakinya. Setelah saya mau cek tadi men, di sini untuk tegangannya dia normal semua, nggak ada kasus ya. Bentar, saya mau coba cek lagi biar teman-teman bisa ikutan belajar gitu ya. Sini saya coba cek on dan backlight nyala, kemudian selektor di volt. Nah, untuk tegangan sumbernya di sini ada 12 volt. 12 volt, kemudian di sini ada induktor. Induktor itu 5 volt. Kemudian di sini ada 1,1 ya untuk ini. Nah, kemudian di sini 3 volt biasanya men. Nah, 3,3 betul. Kemudian yang ini harus 1,8. Nah, 1,8 di sini. Jadi intinya semua tegangan di sini yang diperlukan untuk mainboard dia normal. Nah, kenapa dia ketika masuk ke mode AV dia nggak bisa jernih gambarnya? Nah, ini untuk kondisi apa namanya, HDMI ya. Sekarang saya mau coba pindah ke mode AV. Sebentar, mode AV. Mode AV. Nah, karena sebelumnya dia pakai mode AV di situ. Nah, kalian bisa lihat di AV kondisi PAL ya. Ini kondisi PAL dia seperti ini. Dan secara otomatis ketika kita colokkan untuk input AV-nya dia pasti nggak bagus men untuk gambarnya. Dia pasti bergetar-getar. Gitu ya. Kalau misalkan ini adalah raster ketika di analog TV itu hal yang normal. Tapi ketika di mode AV itu adalah hal yang abnormal gitu ya men ya. Sekarang saya mau ganti lagi ke mode HDMI. Nah, dia jernih banget. Kalian bisa lihat di sini jernih banget. Nah, ketika ini nanti saya kasih input HDMI gitu ya, ini bisa dipastikan TV akan normal kembali kayak tadi ya. Nah, jadi masalahnya ada di IC utama. Sebentar. Masalahnya ada di IC utama. Wow, sorry. Nah, ada di IC utama atau di blok bagian input AV. Bisa jadi ya men ya, entah kapasitornya, entah resistornya yang bermasalah gitu. Tapi saya lebih curiga di bagian IC utamanya. Karena untuk perbaikan ini pastinya ongkos saya juga nggak sedikit. Dan melihat juga ini adalah TV yang bermerek China gitu ya. Secara harga ketika usernya ini beli pasti harganya sangat jauh di standarnya TV lah gitu. Jadi ini saya mau akalin, mau kasih pakai HDMI aja. Yang AV saya kasih tahu ke si pemilik bahwa nggak usah pakai yang AV, pakai yang HDMI aja. Oke, gitu aja. Sekarang gua mau apa namanya, pasang untuk casingnya. Semoga bisa dimengerti buat teman-teman gitu ya men.
Oke, dan sekarang saya mau coba tes lagi. Ini udah saya pasang tadi ya men. Ini untuk STB nya nunggu dia start atau ini udah start, nggak tahu. Oh sorry, ini tadi HDMI 2 saya masangnya. Nah ini HDMI 2. Tunggu, dia bisa start. Nah jadi ini udah on. Dan teman-teman bisa lihat di sini gambarnya udah nggak ada garis-garis seperti itu ya. Jadi memang masalahnya ini ada di bagian mainboard. Dan ketika saya mau perbaiki mainboard, saya yakin bahwa si pemilik kurang cocok dengan harganya. Gitu ya. Jadi karena masih bisa diakalin pakai HDMI, jadi untuk sementara kita pakai HDMI aja dulu. Ya, karena mengingat untuk biaya perbaikan cukup ya mahal, sekitar 100 ribuan ke atas gitu ya untuk daerah saya. Jadi sementara pakai ini dulu karena HDMI itu cukup murah men, enggak sampai 50.000 gitu ya. Oke, jadi untuk kasus kali ini saya mau tutup aja. Jadi memang untuk kasus kali ini cukup kita akalin pakai kabel HDMI aja gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bye bye.